Jadi tersangka korupsi, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. KPK melakukan penahanan terhadap Aziz Syamsuddin selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan. KPK telah melakukan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan keterangan saksi maupun keterangan para pihak tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dalam rangka pengumpulan keterangan dan bukti tadi telah menemukan bukti permulaan cukup sehingga kita tingkatkan ke tahap penyidikan, dan pagi hari ini kami sampaikan kepada segenap anak bangsa bahwa KPK telah kita ada rekan-rekan melihat dan mengikuti apa yang terjadi siang tadi sampai pagi hari ini. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak korupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini, tim penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Mengingat yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin, karena yang bersangkutan memberikan keterangan kepada KPK bahwa yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri, sebabnya karena sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Maka KPK melakukan konfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tim penyidik dengan melibatkan tenaga medis. Hasil pengecekan kesehatan saudara AZ dilakukan di rumah beliau. Saudara AZ dengan hasil menunjukkan bahwa hasil tes swab antigen non-reaktif COVID-19, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Tim KPK selanjutnya membawa AZ ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun perkara yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK. Selanjutnya SLV menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Setelah itu MH menyampaikan AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan sejumlah uang 2 miliar rupiah. Halaman 2 mana? Halaman 2 nggak ada. Saya lanjutkan. SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait dengan permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh AZ. Artinya ada kesepakatan. Setelah itu MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah 300 juta kepada AZ. Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer melalui rekening bank dengan menggunakan rekening milik MH. Selanjutnya RSP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ.
Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp200 ke rekening bank MH secara bertahap. Masih pada bulan Agustus 2020, SRP juga diduga datang menemui AZ di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap dan diberikan oleh AZ sebanyak 3 kali. Pertama 100 US dollar. Ulangi, 100.000 US dollar. Kedua 17.600 Singapura dolar. Yang ketiga adalah 140.500 Singapura dolar. Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke salah satu money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain. Sebagaimana komitmen awal, pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar 4 miliar rupiah dan telah direalisasikan sejumlah 3 miliar 100 juta rupiah atau 3,1 miliar. Atas perbuatan tersebut, tersangka saudara AZ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah penyidik memeriksa para saksi, kurang lebih ada 20 orang saksi, dan dikuatkan dengan alat bukti, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2001 sampai dengan 13 November 2021 di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan. Sebagai langkah antisipasi, karena kita memahami saat ini kita masih prihatin dengan COVID-19, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan dimaksud. Kami, tentu kita semua, segenap anak bangsa, sangat menyayangkan perbuatan para pelaku korupsi, termasuk yang dilakukan oleh AZ. Karena sesungguhnya sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat yang telah menerima kepercayaan oleh rakyat, tidak semestinya melakukan perbuatan tersebut. Dan selayaknya menjadi contoh kita semua untuk dharma bakti kita, karya kita kepada bangsa negara, dan juga pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi untuk terus menghindari praktek-praktek korupsi, dan tentu kita punya mimpi Indonesia bebas dari korupsi. KPK dari awal selalu kami sampaikan bahwa KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi terhadap siapapun juga, karena prinsip KPK tidak pernah pandang bulu terhadap para pelaku korupsi.